Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Divorce Insurance? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 10 ya. Kita lalu kembali ke kilas balik ketika Kijun dan Ayong pergi ke rumah Yorum untuk membicarakan asuransi perceraiannya. Intinya, Kijun dan Ayong harus tahu nih, apa masalah yang terjadi dalam pernikahan Pak Kim dan Yorum menurut versi Yorum. Sedangkan di tempat lain, Handul berbicara dengan Pak Kim. Pak Kim menjelaskan kalau pernikahannya itu penuh kepalsuan. Semua yang Pak Kim dan Yorum lakukan, semua yang mereka beli, pasti selalu diposting oleh Yorum di media sosialnya. Pak Kim tidak senang dengan semua itu, tapi Yorum terus mengatakan kalau dia melakukan semua ini untuk membangun image Pak Kim agar terlihat baik. Pak Kim tentu tidak bisa menerima alasan Yorum, karena menurutnya Yorum tuh cuma pencitraan aja, dan itu sangat membuat Pak Kim sesak. Karena itulah Pak Kim meminta Yorum untuk bercerai. Kita lalu kembali ke saat ini, di mana Handul mendukung agar Pak Kim dan Yorum bercerai. Argumen Handul tentu menimbulkan ketegangan di kantor, tapi Debok mengingatkan mereka semua tentang bagaimana selama ini seluruh anggota tim sudah melakukan yang terbaik, sampai asuransi perceraian ini bisa launching. Debok mengatakan kalau mereka semua satu tim, dan mereka harus bersatu demi tujuan yang lebih mulia. Debok lalu meminta tim untuk memberi pasangan itu waktu, dan selama waktu itu, tim bisa memberikan terapi pasangan kepada Pak Kim dan Yorum. Kemudian, Kijun menemui Pak Kim di kantornya untuk membahas perceraiannya. Kijun bercerita tentang pengalaman pribadinya, di mana dia sudah bercerai 3 kali. Itu semua dikarenakan perbedaan. Pak Kim mengatakan, saat perbedaan bertambah, pernikahan kami terasa hampa. Pak Kim juga tahu kalau istrinya tidak mau bercerai, tapi Pak Kim mengklaim bahwa mereka berdua terlalu berbeda. Pak Kim merasa tidak bahagia, maka karena itu jalan yang terbaik adalah jika mereka bercerai. Mendengar Pak Kim mengatakan itu, Kijun jadi teringat akan Jinju. Ketika itu, Jinju juga mengatakan dia ingin bercerai dari suaminya karena dia merasa sudah nggak bahagia. Kijun lalu menyarankan agar Pak Kim dan Yorum menjalani terapi pasangan yang secara gratis disediakan oleh asuransi perceraian. Pak Kim berkata, untuk apa terapi kalau ujung-ujungnya bercerai juga? Kijun menjawab, agar kalian bisa berpisah dengan baik. Betul sih, kadang kita hanya baik ketika awal bertemu, tapi tidak pandai mengakhiri sebuah hubungan. Di sisi lain, Handul menemui Yorum. Kali ini, Yorum bercerita tentang perjuangannya untuk memiliki bayi yang tidak pernah berhasil. Pak Kim mengetahui hal ini lalu mengajak Yorum untuk pergi trip. Saat itulah, Yorum mulai aktif di media sosial. Dia membagikan foto-foto tentang kehidupannya, yang mendapatkan banyak respon positif. Hal itu membawa kepuasan sendiri untuk Yorum, meskipun dia tahu kalau itu hanyalah pencitraan aja. Yorum lalu menangis dan menyalahkan asuransi perceraian. Karena dengan adanya asuransi perceraian, maka Pak Kim jadi berusaha untuk membubarkan pernikahannya. Sebagai tanggapan, Handul meminta Yorum untuk merenungkan kembali hubungannya dengan Pak Kim dan memberi Pak Kim waktu. Malam itu, Jonman sedang sibuk memasak untuk makan malam bersama Nare di rumah Jonman. Mereka pun menghabiskan waktu yang cukup menyenangkan bersama. Di tempat lain, Debok tiba di rumahnya. Dia mendapati dirinya sendirian. Istrinya sedang pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Sementara itu, putranya tinggal di luar negeri. Dan ketika Debok menelepon putranya seperti tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengannya. Keesokan paginya, Handul dan Kijun berbicara berdua di atap kantor. Handul berkata, kemarin kan Kijun bilang, kalau kita harus mengakhiri hubungan dengan baik demi diri kita sendiri. Jadi Handul berniat untuk pergi ke acara kumpul keluarganya. Meskipun sebenarnya Handul udah malas banget ketemu sama orang tuanya. Tapi tepat saat Handul hendak meminta tolong sesuatu kepada Kijun, Kijun mendapat pesan yang mengejutkan. Kijun dan Handul pun segera mendatangi tim asuransi dan mengatakan kalau Pak Kim dan Yorum bersedia untuk mencoba terapi pasangan. Tentu saja, hal ini membuat semua orang sangat senang. Akhirnya hari terapi pasangan pun tiba. Pertama, Yorum dan Pak Kim mendatangi konselor pernikahan. Pasangan itu terlihat sangat emosional saat mengutarakan semuanya kepada sang konselor pernikahan. Mereka berdua bahkan menuliskan hal-hal yang mereka inginkan dari pasangan mereka. Hasil dari tulisan pasangan itu dibawa ke tim asuransi. Pak Kim hanya menuliskan kalau dia ingin menghabiskan hari dengan Yorum tanpa ponsel. Jadi tim asuransi segera mewujudkannya. Besoknya pasangan itu diajak untuk makan bersama. Mereka menghabiskan waktu makan bersama tanpa ponsel. Setelah makan, Kijun dan Handul membawa pasangan itu untuk menari bersama di studio musik. Awalnya Pak Kim dan Yorum menari dengan indah, tapi entah bagaimana keduanya terjatuh. Yorum yang terjatuh hanya tertawa aja, tapi Pak Kim merasa malu dengan hal tersebut. Hal ini membawa bencana bagi mereka. Keduanya jadi berantem, dan kali ini Yorum setuju untuk mengakhiri semuanya. Mendengar itu, Pak Kim pun pergi dari sana. Namun Kijun segera pergi mengejar Pak Kim. Sementara Handul tetap di studio menemani Yorum. Yorum menangis. Dia merasa putus asa. Sepertinya semua yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Tapi Handul kembali menghibur dan menguatkan Yorum. Itu juga dengan Pak Kim. Kijun pun kembali memberikan semangat kepada Pak Kim.
Sore harinya, Yorum dan Pakim akhirnya berbaikan. Yorum memasakkan koyok di punggung Pakim. Ketika itu, Pakim menjelaskan kalau dia membeli asuransi perceraian bukan untuk bercerai. Tapi sekarang, mereka malah ada di tahap bercerai. Mereka berdua akhirnya bisa berbicara dari hati ke hati. Yorum bertanya, apakah Pakim pernah bahagia menikah dengan Yorum? Pakim mengklaim kalau dia bahagia, karena dia pernah mencintai Yorum. Dan Pakim tidak pernah menyesal menikahi Yorum. Mendengar itu, Yorum pun mengatakan hal yang sama. Mereka berdua pun setuju untuk melakukan yang terbaik, apapun keputusan yang akan mereka ambil nantinya. Keesokan harinya, Nare mendatangi tim asuransi dan menyatakan, jika seluruh tim asuransi tidak keberatan, presiden perusahaan mengizinkan Nare kembali bekerja di tim asuransi, hingga peluncuran resmi asuransi perceraian selesai. Mendengar penjelasan Nare, semua orang sangat gembira, dan menerima Nare kembali dengan semangat. Malam itu, Johnman dan Nare pergi berkencan dan bersenang-senang bermain game arcade. Di tengah-tengah permainan, Nare mengatakan kalau dia ingin memulai hubungannya dengan Johnman. Johnman yang mendengar itu pun langsung terdiam membeku. Hihi, satu pasangan jadi nih. Di sisi lain, Handul pergi ke acara kumpul keluarganya. Begitu ia masuk ke dalam ruangan, mantan suami ada di sana dan bertindak seolah-olah mereka masih pasangan yang harmonis. Tanpa menunggu lama, Handul langsung memberitahu semua orang kalau dirinya dan suaminya sudah bercerai. Gak sampai di sana, Handul juga mengatakan alasan dibalik perceraiannya, di mana mantan suaminya itu sering banget berselingkuh. Semua orang yang hadir tentu sangat terkejut, apalagi orang tua Handul. Sebelum Handul pergi dari ruangan itu, Handul memberikan semua orang brosur asuransi perceraian. Ketika Handul berjalan keluar, mantan suaminya mengejar Handul dan mencoba untuk memukulnya. Tetapi karena itu di restoran, semua orang langsung memandang ke arah mantan suami Handul. Dia pun merasa malu dan langsung mengurungkan niatnya. Setelah ini, Handul yang gembira berlari menemui Kijun untuk merayakan harinya itu. Dan setelah jeda yang cukup lama, keduanya akhirnya berciuman. Setelah tidak dapat lagi mengabaikan perasaan mereka satu sama lain. Dalam satu episode, dua pasangan berlabuh nih. Mari saksikan dua episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.